Shalom Elohim ya, pada Bapak Surgawi, pada mempelai dan tiga pasukan ya, baik itu mereka yang berada di luar yang menonton langsung di YouTube. Apa namanya? Ketika kalian sudah mulai terdesak ya di kota, ya kalian pergilah ke kampung-kampung atau ke desa-desa, ke tempat-tempat yang minim jaringan ya, istilahnya ya kalian tidak terjebak oleh frekuensi jaringan sinyal 4G ya, atau 5G atau bahkan sampai 6G ya. Jadi ketika nanti kalian mau ibadah, itu kalian harus ya turun dari gunung atau dari hutan ya. Jadi kalian lebih menghindari sinyal atau frekuensi yang sangat tinggi ya. Bagi kalian apalagi yang sudah memakai vaksin 3 kali lebih ya, itu hindari tempat-tempat umum seperti stasiun, bandara, ataupun mall yang ada frekuensi sinyalnya 4G atau 5G ya, atau bahkan 6G. Itu sangat berbahaya bagi tubuh kalian ya. Lebih baik kalian menghindar dari kota-kota. Cari tempat atau kampung atau desa itu yang rumahnya itu jarak rumah per rumah itu ya 500 meter atau 1 kilometer. Jadi benar-benar minim jaringan. Nah, ketika kalian sudah pada mengungsi katakanlah, itu SIM card kalian itu dilepas ya, dicopot. Dan ketika mau ibadah barulah kalian turun gunung atau turun dari hutan ya, mencari sinyal dan dimasukkan lagi SIM cardnya. Jadi selama kalian itu tidak ibadah, tidak usah memegang handphone atau istilahnya menghindari jaringan internet ya, seperti itu. Karena itu sangat berbahaya bagi tubuh kalian. Tiba-tiba saja ya nanobot itu akan meledak ya, akan istilahnya pembuluh darah kalian akan pecah ya, oleh karena istilahnya frekuensi yang sangat tinggi ya. Apalagi kalau handphone yang kalian pakai ini murah ya, bisa dibeli harga 2 juta atau 3 juta itu sekarang sudah dapat 5G ya, atau bahkan lebih ya. Itu sangat berbahaya ketika kalian berada di jaringan itu, entah itu di bandara ataupun di stasiun ya. Itu biasanya jaringannya langsung full 5G ya, 5G, atau tempat-tempat seperti restoran atau taman-taman yang support untuk ada jaringan 5G. Jadi hindari memang jaringan itu, karena tiba-tiba saja akan terjadi kematian mendadak ya, seperti jantung itu pembuluh darahnya pecah ya di katup-katup jantungnya itu karena frekuensi yang sangat tinggi. Terus ketika kalian mau mengungsi ke tempat-tempat yang istilahnya tidak ada jaringan, sebelum mengungsi itu kalian harus berdoa dan berpuasa ya, sehingga kalian itu mendapatkan hikmat ilahi ya. Jadi tidak terjebak oleh tempat-tempat yang harusnya kalian tuju aman, itu malah berbahaya. Seperti gunung ya, gunung itu tidak sembarang gunung ya. Jangan sampai yang kalian mengungsi di tempat gunung, itu gunungnya malah tiba-tiba meletus ya. Berarti apa yang kalian dapatkan itu bukan hikmat ilahi, melainkan ya keegoisan diri kalian. Jadi kalian harus bisa membedakan mana tempat yang aman, mana yang berbahaya ya. Ya memang gunung itu yang tidak aktif itu bisa aktif. Tapi kalau kalian memakai hikmat ilahi, setidaknya kalian bisa menuju ke tempat yang aman. Seperti itu. Jadi kalian harus berpuasa, berdoa sebelum kalian mengungsi ya. Istilahnya ya, seminggu sebelum mengungsi atau 2 minggu sebelum mengungsi itu setidaknya kalian berpuasa. Terus kalau kalian mengungsi, tinggalkan karakter atau sifat atau watak kalian yang manja, ngambek segala macam, itu ditinggalkan. Namanya saja kalian itu bertahan hidup ya,
mengungsi di tempat-tempat seperti itu, ya kalian harus mandiri. Jangan manja, jangan ngambek, dikit-dikit emosi, dikit-dikit tidak mau melakukan apa-apa, diam diri seperti itu ya, karena situasinya sangat berbeda. Dan karena kota-kota sudah mulai kacau ya, belum nanti demo-demo, belum nanti istilahnya apa itu, sensus penduduk ya, semuanya disensus, semuanya dipajakin segala macam, itu kan bikin bikin risih ya, seperti itu. Jadi kalian kalau sudah mulai terpepet, terpojok di kota-kota kalian, ya kalian mengungsilah, keluar dari kota kalian, pergi ke kampung, ke desa, atau yang dekat kaki gunung, atau di dekat-dekat hutan seperti itu. Yang penting cari yang namanya sungai, sumber mata air ya, air terjun atau sungai, atau dekat laut atau pantai seperti itu, yang ada sumber airnya ya, supaya kalian tuh tidak bingung untuk mencari air. Tinggal kalian mencari kayu bakar atau arang atau mungkin karet atau mungkin rotan ya. Jadi kalian ada penerangan saat malam hari seperti itu. Terus hindari memang gedung-gedung yang bertingkat seperti rumah sakit, apartemen, hotel. Karena ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat, itu gedung-gedung akan mulai rubuh ya. Bahkan gempa itu tidak hanya 6, atau 7, ini akan memasuki 10, atau bahkan 15, ya. Karena ya memang waktu sangat dipercepat ya. Jadi hindari memang gedung-gedung yang tinggi, yang seperti hotel, apartemen, mall, rumah sakit, itu kan gedung yang tinggi, yang besar, itu kalian menghindari memang ya. Jangan berada di dekat situ, nanti ketika gempa rubuh ya, bukannya kalian sudah diberitahu, malah ngeyel ya, istilahnya tidak mau atau tidak mau nurut seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi itu kalian harus menghindarinya. Terus jangan lagi kalian masuk ke dalam puskesmas atau rumah sakit ya. Itu nanti yang disuntikan itu bukan antibiotik tapi vaksin ya. Jadi mereka itu tidak lagi menyuntikan antibiotik tapi akan menyuntikan vaksin. Tanpa kalian sadari, tiba-tiba kalian harus membayar uang misalnya 500.000, 1 juta, atau 2 juta, katakanlah seperti itu. Bayangkan saja kalian hanya sakit flu ya, terus tiba-tiba kalian disuruh suntik atau disuruh memakai antibiotik, tapi itu bukan antibiotik ya, tapi vaksin. Tiba-tiba kalian disuruh membayarnya. Kalau kalian tidak mau disuntik, kalian akan didenda segala macam, berapa ratus ribu atau berapa juta seperti itu. Itu ya yang bisa aku sampaikan. Yang penting ketika kalian itu mengungsi, itu kalian jangan takut, jangan khawatir, dan jangan sampai sifat manja, sifat ngambek itu masih ada di saat pengungsian. Kan mengungsi itu tidak hanya kalian saja ya, tidak hanya perorangan. Kecuali kalau kalian benar-benar mengungsi sendirian ya, punya tenda sendiri, punya kompor sendiri, punya lampu emergensi sendiri, ya itu terserah kalian ya. Kalau kalian itu merasa mengungsi sendiri saja mampu, ya itu lakukan saja ya, seperti itu. Jadi tidak memaksakan kalian itu mengungsi harus 3 orang, 5 orang, 10 orang, tidak ya. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kan kehendak bebas ya, hati kalian masing-masing. Kalau kalian merasa cukup sendirian saja seperti pendekar, ya nggak apa-apa, mengungsi 1 orang saja kalian sendiri, bawa tenda sendiri, bawa kompor sendiri, kompor arjen itu loh, kompor yang ada pancinya, yang tinggal cari kayu bakar itu loh, yang kayak stand simple itu loh kompornya, seperti itu. Nah itu kan tinggal cari kayu bakar, tinggal masak menggunakan panci atau segala macam peralatan kemah atau camping itu loh, kalian bisa mencari sendiri ya, seperti itu. Nah kalau kalian sudah mengungsi, katakanlah berani sendiri ya, itu tidak jadi masalah, tapi kan resikonya sangat besar ya kalau sendirian itu ya, tidak ada istilahnya bergantian, yang cari kayu, yang cari air, yang cari bahan-bahan makanan, kan capek sendiri ya. Tapi kalau sendiri saja mampu ya,
tidak jadi masalah ya. Tapi kalau tidak mampu, ya harus 3 orang atau 5 orang atau bahkan 10 orang atau lebih ya. Tapi ya kalian harus memang istilahnya kalau banyak orang itu ya pasti rame ya. Mengendalikan banyak sekali karakter sifat itu kan sangat susah kalau semakin banyak ya. Seperti itu. Jadi ya kalian mengkondisikan diri saja bagaimana enaknya itu seperti apa, nyamannya itu seperti apa. Aku sendiri saja itu tidak berada di dalam kota, di luar kota, tidak dekat dengan kota. Jaraknya itu ya 1 jaman dari kota. Sama bukit atau gunung itu juga dekat, hanya 15 atau setengah jam saja. Seperti itu. Jadi aku juga sudah mulai menghindari dari kota. Tidak ada jaringan 5G atau yang lebih. Paling mentok itu paling ujung itu hanya 4G saja. Selebihnya ya hanya 3G saja seperti itu. Jadi kalian juga harus menghindari. Apalagi kalian yang sudah memakai vaksin 3 kali ke atas, yaitu bahaya sekali ketika kalian berada di jaringan itu. Tiba-tiba saja mereka memencet tombol monitor remote dari mereka para elit, ya tubuh kalian akan meledak karena ya ada ada angka atau nomor device di tubuh kalian. Nanobot kalian itu ada nomor serinya sekian teridentifikasi Bluetooth seperti itu. Jadi harap berhati-hati ya. Hindari memang stasiun, bandara segala macam yang ada jaringannya sangat tinggi ya. 4G atau 5G atau bahkan 6G. Itu sangat berbahaya bagi kalian yang sudah terima vaksin. Itu ya yang bisa aku sampaikan dan bisa dilanjut di ruang kesaksian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Aku kembalikan ke host ya. Jelas Bapak, silakan. Ya baik, terima kasih banyak dan sebelumnya saya mohon maaf karena masalah jaringan ya. Ini belum tentu kapan bisa bertahan dan jaringan lagi ya tidak bersahabat. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena jaringan belakangan ini di tempat saya ya memang sudah terbiasa seperti itu. Sebentar ada, sebentar hilang. Dan sebelum saya menyampaikan sebuah saran atau teguran, dan terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat panggilan ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat malaikat Tuhan, salam Elohim buat ketiga pasukan, dan salam Elohim buat penonton di live streaming itu kami. Saya mewakili kami semua dari ketiga pasukan. Selamat bergabung, selamat malam, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita, pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sebenarnya tidak ada yang baru ya yang aku sampaikan, karena kita semua anak-anak Tuhan yang setiap saat ibadah. Ada yang 1 kali, 1 hari, 1 malam, ada juga yang 2 kali ya, pagi dan malam. Jadi salah satu kita selalu mengingatkan dan mengutip kebenaran firman Tuhan seperti apa yang dikatakan seorang yang mengikuti Yesus. Hari ini tidak kita dengar, pasti besok kita dengar. Jadi sementara kalau aku pikir kita semua sudah menjadi darah dan daging, bahwa syarat mengikut Tuhan Yesus, bukan yang satu diikuti, kita mengampuni. Ya benar, saya sudah menjadi pelaku firman Tuhan, mengampuni. Apakah hanya mengampuni saja? Yang lain bisa ditiadakan begitu saja dengan hanya melakukan satu? Tidak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang satu dilakukan, yang lain tidak dilakukan. Jadi walaupun tidak mampu, tapi mungkin kita setidaknya belajar. Dan terutama yang saya ingatkan, sempat saya tonton tadi ya lewat di YouTube kebenaran firman Tuhan, hanya 2 menit keluar lagi jaringan tidak bersahabat, tentang Abraham ya yang meninggalkan orang tuanya. Dan itu terjadi saat ini. Jujur saja, dari ketiga pasukan belakangan ini itu yang menjadi keraguan anak-anak Tuhan, yang
hampir ya serupa dengan istri Lot. Tanpa sadar banyak anak Tuhan. Ya memang secara manusia jasmani beribadah, ya kadang terlihat ya rohani. Jadi yang berakar di dalam adalah secara lahiriah. Bagaimana dengan ini, dengan ini. Yang awalnya tadi sudah belum mengambil keputusan. Jadi tanpa kita sadar dengan berjalannya proses, berarti kita tidak lagi kembali di bawah proses yang atau menjalani proses yang lebih ringan dari yang sudah kita lewati. Tapi semakin kita berjalan, melangkah, memperjuangkan iman itu semakin berat. Nah, ketika sampai di situ, ya itu banyak seperti susah tertawan, susah untuk melakukannya. Jadi kita semua mengerti, memang ya Abraham kita berkata itu bapak orang beriman. Nah, apakah pantas kita mengatakan dia orang beriman? Tapi kalau kita mengikuti orang beriman ya memang agak susah. Dan banyak yang sudah tertawa ya dari pasukan. Saya jujur saja, saya tidak berani mengatakannya. Tapi belakangan ini di pasukan elit saja yang dipilih. Dan ketiga pasukan yang aku lihat di situ ada yang susah untuk melepaskan diri dari keluarganya. Yang awalnya sebelum diperhadapkan masa pengujian itu, artinya masih dalam didikan, belum diuji, dites. Malah dia yang lebih berapi-api untuk mengingatkan orang lain bahwa hal kita harus seperti itu. Teringat kepada saya bahwa inilah sifat-sifat roh Petrus sebelum dia diperhadapkan dengan masalah dan dia seakan-akan lebih berkuasa dan berani daripada Tuhan Yesus. Berkata, aku ada di depanmu walaupun orang banyak itu dan yang sebelah itu tidak ada aku. Padahal, nah itu terjadi. Belakangan ini itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak tertawan. Nah, yang kedua tentang kekhawatiran bagaimana yang dibutuhkan besok, lusa, dan selanjutnya. Dan dengan adanya ini yang ada informasi seperti ini bagaimana. Nah, itu lagi artinya dikacaukan kan? Karena si jahat itu datang untuk mencuri kedamaian tadi yang sudah kita pegang. Artinya lampu yang sudah kita bawa, terang itu, dia pelan-pelan menguras minyaknya, terus lampunya mulai redup. Tanpa kita sadari, kita akan pelan-pelan menjauh dari Tuhan dan menuhankan apa yang menjadi keraguan kita itu secara jasmani. Sekalipun kita sebelumnya sudah lebih daripada itu yang kita khawatirkan, tapi di saat yang tepat, kita bersaksi, Tuhan Maha Kuasa tidak pernah terlambat pertolongannya. Bahkan di luar logika kita. Nah, kalau saat ini kita meragukan, untuk apa sebelumnya tadi kan kita berjuang mati-matian, hanya bikin susah saja. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ada sebagian yang saat ini merasa, bagaimana ya, merasa angku rohani, merasa seperti itulah kurang lebih ya, angku rohani, merasa bisa melanggar sesuatu perintah karena dia beriman. Tapi karena dia beriman dan bisa dengan mudah dihapuskan kesalahannya itu. Dan yang keempat dari antara pasukan ini, saya tidak berani sebut namanya. Dari ketiga pasukan ini, disinilah ada pasukan hitam. Dari dulu saya sudah ingatkan. Dan pasukan hitam ini yang akan menawan roh-roh anak-anak Tuhan. Sudah pernah saya ingatkan dan mungkin mereka tahu. Yang sudah aku chat itu beberapa kali. Dan saat ini saya diam terus sudah beberapa bulan. Saya tidak merespon lagi. Karena seseorang itu lewat kebenaran firman Tuhan ditegur melalui anak-anak Tuhan, dipakai lagi untuk menasihati, tidak diterima, maka alam yang akan menyeleksi. Setelah itu alam tidak menyeleksinya, mungkin dia bisa lolos, tapi nanti masa
penganiayaan akan terseleksi. Artinya harus membayar harga karena melihat tidak seperti tidak memahami. Jadi bisa dikatakan bukan keras hati tapi setidaknya keras kepala ya. Nah, dari antara pasukan ini yang 6 orang inilah ada di luar pasukan yang berkabung. Yang 5 orang ini yang ada di sini dan itu yang dari dulu saya katakan bisa menyerupai semua siapapun dia. Kalau kita tidak peka, dia bisa memakai wajah Tuhan Yesus. Berbaju seperti Bapak Aditya, seperti mempelai. Semua orang-orang yang kita percayai bisa dia mengambil wajah itu dan bisa kita tertipu. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi orang itu ada di pasukan kita, bukan di pasukan luar. Saya sudah pernah ingatkan, semua dari antara murid-murid Tuhan Yesus, sebelumnya kita sudah mengerti semua. Bahwa dari antara murid-murid Tuhan Yesus semua, macam-macam iman mereka itu bagaimana, seperti apa mereka itu. Bagaimana iman mereka itu sampai di mana, sedalam apa. Apakah ada yang hanya berkata-kata, ada yang berpura-pura berciuman, dan bagaimana selanjutnya. Nah, dari dulu sudah ada kan, tapi mereka tidak jauh yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sejalan, mereka seiman. Ya, di mana saja mereka ikut Tuhan Yesus. Nah, selalu ada di samping kita. Karena tanpa ada di sekeliling kita, bagaimana iman kita bisa teruji. Kalau orang yang 10 kilo, belum tentu kita bisa ketemu 1 tahun 1 kali. Nah, bagaimana iman kita bisa diasah? Tidak ada yang mencoba memfitnah kita. Apakah kita bisa panjang sabar, bisa mengampuni? Hanya 1 kali 1 tahun misalnya. Nah, kalau di sekitar kita, berarti itu untuk diasalkan. Apakah kita siap? Dan kita bisa memaafkan, kita menjadi pelaku firman Tuhan itu. Tidak. Nah, kalau sudah terjadi itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bukan hanya Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu waspada, bukan. Tapi termasuk kepada murid-muridnya. Pada antara murid-muridnya, dia sudah memberitahu sebelumnya beberapa kali. Dari antara yang 12 ini ada iblis dan ada pengkhianat. Dia tidak bukan. Dia sudah memperingati. Nah, kadang kita tertunjuk hanya kepada ahli Taurat. Sedangkan kepada murid-muridnya itu yang jarang kita tanamkan di dalam hati kita bahwa itu akan kita hadapi sebenarnya. Bahwa orang yang kita percaya yang berciuman, yang kita anggap secara jasmani lebih mengasihi kita daripada orang lain. Padahal itu yang lebih parah sebenarnya. Nah, itu terjadi di pasukan lagi yang kelima. Yang saat ini lagi roh ahli Taurat ini lagi berulah. Ini saya sudah bingung ya, orang-orang ini ya entah bagaimana. Jadi itulah kalau dikasih saya. Makanya kita selalu berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Dan yang 5 orang inilah ini yang menjadi seperti Yudas di kemudian hari. Kalau mereka tidak bertobat. Yang membawa pasukan hitam dari luar. Jadi ya memang ya mereka lah kepala pasukan. Jadi bukan main-main mereka itu ya. Agak-agak ya serem-serem ya. Karena mereka bisa dikatakan ya Lucifer sendiri. Dan mereka pintar mengutip firman Tuhan. Dan dalam berbicara lemah lembut. Seperti kita itu akan haus mendengarkan apa yang diucapkannya itu. Terlihat, ini suatu jalan buat aku, ini jalan Tuhan. Ya memang seperti itu karena namanya saja kan penipu. Dia tidak marah-marah. Kalau dia marah-marah pasti orang ketakutan. Tapi kalau penipu itu, ya seperti itu ramah, berbicara manis,
Dan banyak segala lah cara yang dia lakukan supaya kita tertawa. Dan saat ini banyak juga yang sudah mulai tertawan. Dan dari ketiga pasukan ini. Kenapa saya katakan itu? Nah, diberi kita kesempatan. Tapi kesempatan itu bukan selamanya ada. Kalau hanya Tuhan Yesus berbelas kasihan saja, ya untuk apa kita itu? Susah-susah, kita lakukan saja dosa kan? Nah, sementara karena kita sering terikat dengan dunia dan kita lupa mengatakan dan membahas tentang bahwa di balik belas kasihan ada penghakiman. Memang ada penghakiman, tapi kita tidak terlalu memusatkan perhatian kita karena kita terikat dengan dunia. Kalau kita pusatkan perhatian kita bahwa ada penghakiman dan sudah mulai dihakimi, bahkan sudah hampir secara alam roh sudah selesai, tinggal dunia nyata, kan terganggu kesibukan kita tadi, gagal. Nah, makanya saya ingatkan, banyak anak-anak Tuhan, malah malaikat yang sudah dipakai malaikat Tuhan, sudah tertawan dengan kenikmatan dunia. Bahkan sibuk mencari kenikmatan dunia ini dan meninggalkan Tuhan. Dan ketahui Bapak Ibu, ya, segala sesuatu, apa usaha kita, walaupun kita mati-matian, tanpa penyertaan Tuhan, itu menurut kita kebahagiaan hanya sementara, tapi bisa membawa bencana, bukan hanya secara tubuh, jasmani, tapi secara rohani. Jadi, mau sampai kapan nanti kita akan bergerak lagi, bertindak untuk bertobat. Jadi, hanya saya mengingatkan, bukan saya menakut-nakuti, bukan saya menghakimi dalam hal ini, dan bukan saya juga merasa lebih benar dari saudariku atau lain-lain. Tidak. Kita sama-sama manusia berdosa dan diberi kita tanggung jawab masing-masing untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin ya itu saja yang bisa aku katakan. Kita berdoa dan berjaga-jaga senantiasa, dunia tidak sedang baik-baik saja. Dan saya tidak perlu beritahu, pasti yang pentingnya 7 cawan murka, 7 malapetaka di alam roh sudah selesai, tinggal dunia nyata. Dan bagaimanapun penghujat-penghujat yang menyangkal tidak benar itu, dan biarlah waktu yang akan menentukan. Tapi yang terjadi seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan gentar, ada dalam perlindungan Tuhan. Hanya kita melihat, seandainya kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau menyeleweng, ya saya tidak mengerti apakah ada belas kasihan Tuhan atau tidak. Memang ada belas kasihan Tuhan, tapi belas kasihan Tuhan itu mengingatkan, selalu mengingatkan, menasihati. Ketika kita tidak berpura-pura tidak mendengarnya, berarti mungkin tidak ada belas kasihan Tuhan. Itulah cara belas kasihan Tuhan. Kalau kita memang bertahan dengan pendapat kita, sementara menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan yang diingatkan. Nah, itulah dikatakan keras kepala, keras hati. Tidak buta mata, tapi buta hati. Tapi lebih baik buta mata daripada buta hati sebenarnya, tapi bertentangan secara jasmani dan rohani. Yang dimaksud itu buta rohani, yang dimaksud Tuhan Yesus. Sementara bertentangan dengan kita. Menurut kita lebih baik buta hati kita ini daripada buta mata kita, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, mendapatkan apa yang ada di dunia kita ini yang kita inginkan kan. Jadi itulah pertentangan. Kadang kita dianggap, oh ini penyesat paling tingkat tinggi, dan bisa kita dinilai seperti ahli Taurat menilai dengan apa yang terlihat. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridmu makan tidak mencuci tangan pakai air bersih, pakai sabun harum, dan mungkin ya lain-lain lah. Seperti itulah orang beriman yang menurut penilaian mereka. Nah, kenapa menyembuhkan orang di hari Sabat? Alamiah yang mereka dasarkan untuk jalan mencari keselamatan itu. Jadi itulah termasuk roh ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kita, karena kerja mereka hanya menghakimi kebenaran Tuhan Yesus sendiri, dan firman-Nya mereka hanya menjadikan alat untuk melindungi mereka dari kesalahan dan melemparkan
kepada orang lain, dan mereka pintar mencopo-copo. Jadi ya, jangan sampai roh itu akan menguasai kita semua. Kelima yang aku ingatkan ini tadi, yang mungkin kalau memang kita ada terlibat salah satunya, apalagi kalau ada dua-dua atau tiga, berarti ya mungkin kita segeralah bertobat. Dan bukan hanya kita, termasuk saya dan juga anak-anak Tuhan yang hatinya terbuka. Kalau ia merasa bahwa ini bukan ditunjukkan kepada hanya satu orang, tapi tanpa disebut, selagi dia memperjuangkan iman, percaya kepada Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa ini cara Tuhan untuk memanggil kita semua, bukan tertuju kepada seseorang. Mungkin itu saja, Bucang. Terima kasih banyak. Mungkin panjang lebar dan ada yang kurang enak ya didengar. Dan mohon dimaafkan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu.